Film dimulai dengan seorang pria berjalan melalui Grand Central Station, New York, dengan senjata di tangannya. Orang-orang di sekitarnya melihat senjata itu dan mulai berlari menjauh. Dia berjalan menuju pria lain yang tampaknya melindungi seorang gadis. Kedua pria itu saling mengarahkan senjata ketika petugas keamanan menghentikan mereka. Kamera kemudian mengarah ke jam yang menunjukkan waktu tepat pukul 2.22. Terdengar suara tembakan. Ternyata itu hanya mimpi. Seorang pria bernama Dylan terbangun dari mimpinya dan melanjutkan rutinitasnya sambil mendengarkan berita. Berita itu membahas tentang bintang bernama Hamlin yang mati 30 tahun lalu, tetapi cahayanya baru mencapai bumi sekarang, dan bahwa supernova ini akan berdampak pada bumi dan penghuninya. Dylan kemudian terlihat dalam perjalanan ke tempat kerja, mengendarai sepeda dan menuju ke Grand Central Station untuk naik kereta. Dia bekerja sebagai pengendali lalu lintas udara dengan bakat luar biasa dalam memvisualisasikan pola. Setelah bekerja, dia pergi ke klub, minum bersama rekan kerjanya, dan menerima tiket untuk pertunjukan balet udara sebagai hadiah untuk ulang tahunnya yang akan datang. Keesokan harinya, di tempat kerja, dia mulai melihat pola konstelasi di depannya. Dia mulai berhalusinasi tentang mimpinya yang berulang dan tidak bisa berkomunikasi dengan pesawat. Dia melihat ke jam dan menyadari bahwa jam menunjukkan pukul 2.22 tepat. Setelah melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa jam telah berhenti. Dylan kembali sadar hanya ketika rekan-rekannya memanggilnya. Dylan menyadari bahwa pesawat-pesawat hampir bertabrakan karena dia berhenti. Dia dengan cepat melaporkan kepada pilot dan menyelamatkan mereka dari tabrakan dengan selisih yang sangat tipis. Penumpang di dalam pesawat merasa lega. Dylan menyadari bahwa jam mulai bekerja lagi. Karena insiden ini, dia diskors selama 4 minggu. Sehari setelah dia diskors, dia menghadiri balet udara, di mana dia melihat seorang wanita bernama Sarah, dan terpesona oleh kecantikannya. Setelah balet selesai, semua orang berada di pesta setelahnya. Dylan mendekati Sarah dan memperkenalkan dirinya. Mereka pergi ke restoran dan mulai berbicara. Dylan memberitahu Sarah bahwa ayahnya adalah seorang pilot dan bahwa dia juga dilatih untuk menjadi pilot tetapi tidak pernah bisa menjadi pilot karena takut terbang. Sarah memberitahu bahwa dia bekerja di galeri seni Howard Pace. Dia juga memberitahunya tentang diskors dari pekerjaannya, dan dia mengetahui bahwa Sarah berada di pesawat yang hampir bertabrakan dengan pesawat lain pada pukul 2.22 PM. Dylan merasa menyesal tentang insiden itu. Tetapi Sarah malah berterima kasih kepada Dylan karena telah menyelamatkan hidupnya. Saat mereka berpisah, mereka mengakui satu sama lain bahwa untuk kencan pertama, mereka merasa ada hubungan yang mendalam dan seolah-olah mereka telah saling mengenal selamanya. Keesokan harinya, dalam perjalanan ke Grand Central, Dylan memperhatikan kejadian yang sama seperti hari sebelumnya, sirine, tawa seorang wanita, suara konstruksi, seorang pria berkata, "Boleh saya bantu?" dan kaca yang pecah. Saat dia tiba di Grand Central Station, pada pukul 2.21 PM, dia melihat seorang pengusaha membaca surat kabar, pasangan yang berpelukan, barisan anak-anak prasekolah di mana anak terakhir di barisan menjatuhkan sesuatu, dan seorang wanita hamil di bawah jam. Tepat pukul 2.22 PM, jendela stasiun pecah. Dia kemudian pergi menemui Sarah dan mengajaknya makan malam lebih awal. Dia pergi ke Central Park bersama Sarah untuk makan es krim. Sarah mengungkapkan bahwa dia berhenti menari karena cedera. Dylan merasa sedih, jadi untuk menghiburnya, dia memainkan sebuah lagu dan mulai menari di depannya. Dia bergabung dan mereka berdua menari dengan bahagia di tengah taman yang ramai. Akhirnya, mereka berciuman. Mereka pergi ke apartemen Dylan dan berhubungan intim. Keesokan paginya, mereka berbaring di tempat tidur dan berpelukan. Dylan bertanya pada Sarah dari mana dia mendapatkan kalungnya, dan Sarah menjawab bahwa itu dari mantan pacarnya, Jonas, yang kebetulan adalah seniman utama di galeri tempat dia bekerja. Dylan bertanya kapan ulang tahun Sarah dan mereka mengetahui bahwa keduanya lahir pada hari yang sama, tanggal 18 April tahun 1986, dan keduanya akan berusia 30 dalam waktu seminggu. Dylan tiba-tiba mendengar suara tabrakan mobil di jalan di bawah apartemennya tepat pukul 9.15 am, dan dia memberitahu Sarah bahwa itu adalah hari ketiga berturut-turut kejadian yang sama terjadi. Dylan kemudian naik taksi, menuju Grand Central. Saat sopir mengambil rute yang lebih pendek, Dylan menyuruhnya berhenti dan sekali lagi memperhatikan pola yang sama dari sirine, tawa seorang wanita, suara konstruksi, dan seorang pria berkata, "Boleh saya bantu?" Dylan kemudian berteriak agar taksi berhenti, dan ini membuat sopir taksi marah, yang berbalik untuk memarahi Dylan karena berteriak padanya. Saat itu, mobil lain menabrak mereka berdua, menyebabkan pecahnya jendela taksi. Meskipun Dylan terluka, dia pergi ke Grand Central Station dan melihat pola kejadian yang sama persis. Seorang pengusaha berdiri dengan surat kabar, pasangan tua berpelukan, sekelompok anak-anak berjalan dalam barisan saat anak terakhir menjatuhkan sesuatu, dan terakhir, seorang wanita hamil berdiri di bawah jam. Dia memberitahu Sarah tentang pola yang berulang ini, tetapi dengan orang yang berbeda melakukan tindakan yang sama. Sarah tidak percaya pada Dylan, tetapi membantu membersihkan lukanya dari kecelakaan mobil.
Dylan pulang dan mulai menulis semua kejadian hari itu, mulai dari pukul 9.10 am. Pertama, dia menulis tentang tetesan air, kemudian serangga mati, dan pesawat terbang di atas kepala. Keesokan harinya, Dylan pergi ke atas gedung apartemennya untuk melihat apakah polanya berulang. Dia menunggu tetesan air seperti kemarin, tetapi langit cerah. Namun, tepat pukul 9.10 lagi, sebuah tetesan jatuh ke buku catatannya. Terkejut, dia menutup buku catatan dan ketika dia membukanya, ada serangga yang tergencet di halaman. Kemudian sebuah pesawat terbang di atasnya. Polanya telah terulang, Dylan hampir tidak bisa mempercayainya. Dylan pergi ke galeri mencari Sarah, dan menyadari bahwa galeri itu sedang mengadakan pameran dengan karya seni Jonas sebagai pameran utama. Jonas adalah mantan pacar Sarah, dia telah menciptakan pameran hologram cahaya tentang Grand Central Station, dan Dylan melihat bahwa itu persis seperti kejadian yang dia alami dalam beberapa hari terakhir. Seorang pengusaha membaca surat kabar, pasangan berpelukan, barisan anak-anak prasekolah, dan seorang wanita hamil di bawah jam. Dylan menganggap bahwa Jonas menguntitnya, karena hanya Dylan yang tahu tentang kejadian ini. Dia menyerang Jonas, mengakibatkan perkelahian, dia mempertanyakan Jonas apakah dia menguntitnya. Di antara penonton, ada pemilik galeri Kiefer, dia bertepuk tangan mengatakan itu ide yang bagus untuk memperagakan pembunuhan di Grand Central Station yang terjadi 30 tahun lalu. Sarah meminta maaf kepada Jonas tentang serangan Dylan, dan menunda hubungannya dengan Dylan. Kemudian hari itu, Dylan mengirim pesan teks kepada Sarah untuk memohon pengampunannya. Sementara itu, dia menemukan setumpuk amplop yang tersembunyi di rumahnya. Dia menemukan bahwa seorang pria bernama Jake Redmond telah menulis surat-surat ini kepada seorang wanita bernama Evelyn. Setelah penyelidikan, Dylan mengetahui bahwa Jake Redmond tinggal di apartemennya 30 tahun yang lalu, pada tahun 1987. Dia juga menemukan artikel online dan menemukan tentang pembunuhan yang terjadi 30 tahun lalu di Grand Central. Jake Redmond adalah pembunuhnya, dia membunuh kekasihnya, Evelyn, dan seorang polisi di tengah-tengah Grand Central. Evelyn bahkan sedang hamil pada saat itu. Pembunuhan terjadi tepat pukul 2.22. Jake membunuh Evelyn karena cemburu karena Evelyn jatuh cinta dengan polisi, Noah Marr, yang juga dibunuh Jake hari itu. Dia juga menemukan bahwa Jake, Evelyn, dirinya, dan Sarah memiliki ulang tahun yang sama. Faktanya, dia dan Sarah lahir pada hari Jake dan Evelyn meninggal. Dylan menghubungkan titik-titik, dan menyimpulkan bahwa dia dan Sarah adalah Jake dan Evelyn dalam kehidupan lain. Kemudian dia menemukan alamat Evelyn di surat-surat itu, dan mengunjungi rumahnya. Dylan bertemu saudara perempuan Evelyn yang memberitahunya bahwa Evelyn sangat mencintai Jake, jadi dia pikir teori bahwa Jake membunuh Evelyn karena dia mencintai orang lain adalah salah. Dia juga memberitahu bahwa Noah, polisi itu, juga mencintai Evelyn. Ketika Dylan kembali ke rumah, dia menghubungkan konstelasi yang terjadi setelah 30 tahun dalam situasi mereka. Dia melihat bahwa 3 bintang yang terlibat dalam konstelasi sebenarnya adalah Jake, Evelyn, dan Noah. Saat ini, mereka adalah Dylan, Sarah, dan Jonas. Karena konstelasi telah kembali, nasib mereka juga kembali. Dylan mengirim pesan kepada Sarah tentang apa yang telah dia lihat dan memintanya untuk bertemu. Sarah berada di galeri melihat hologram Jonas. Dia memberitahu Jonas tentang temuan Dylan, tetapi Jonas mengabaikannya sebagai delusi Dylan. Setelah hari itu, Dylan berada di apartemennya ketika Sarah mengunjunginya. Dia melihat Dylan cemas dan mencoba menghiburnya. Dylan memberitahu bahwa karena besok adalah ulang tahun mereka, ada kemungkinan dia bisa membunuh Sarah seperti yang dilakukan Jake terhadap Evelyn. Jadi, dia menyuruhnya untuk pergi dan tidak pernah bertemu lagi demi kebaikan mereka sendiri. Setelah Sarah pergi, Dylan kehilangan kendali dan mulai menghancurkan barang-barang di apartemennya. Dia kemudian pergi ke teras dengan niat melompat dari gedung, tetapi dia berubah pikiran. Sarah, di sisi lain, pergi ke kantor Jonas dan menceritakan semuanya yang terjadi. Jonas menawarkan untuk mengajaknya berlibur untuk mengalihkan pikirannya dari Dylan. Keesokan paginya, Dylan menyadari bahwa tetesan air, serangga, pesawat, dan segala sesuatu yang terjadi dalam pola, terjadi pada Jake pada hari dia meninggal. Pola itu mencoba memberitahu Dylan bahwa Sarah dalam bahaya. Setelah menyadari ini, Dylan berlari untuk menyelamatkannya. Dia menelepon Sarah beberapa kali dalam perjalanan, tetapi dia tidak menjawab. Jadi, dia pergi ke kantor Jonas. Di sana, dia terkejut melihat dinding penuh dengan foto-foto Sarah dan beberapa hologramnya. Dia menyadari bahwa Jonas terobsesi dengan Sarah. Dia juga menemukan kotak kosong untuk senjata dan kini yakin bahwa Sarah dalam bahaya. Dia bergegas ke stasiun untuk menemukannya. Sementara itu, Jonas dan Sarah berada di Grand Central Station membeli tiket untuk perjalanan mereka. Jonas menyuruh Sarah menunggu di bawah jam. Sejarah terulang kembali. Jonas kembali kepadanya dengan tiket. Dia juga menyadari bahwa mereka sedang mengulang masa lalu mereka. Sarah memberitahunya bahwa dia tidak bisa pergi dengannya karena dia mencintai Dylan. Marah,
Jonas meminta Sarah untuk mengatakan bahwa dia mencintainya, tetapi Sarah menolak tepat saat Dylan tiba di stasiun. Jonas, yang mengira Sarah memanggil Dylan ke sana, menjadi sangat marah dan mendekati Dylan dengan senjata. Sarah mulai melihat karakter yang sama seperti yang dijelaskan Dylan. Pengusaha, pasangan yang berpelukan, anak-anak, dan sebagainya. Dia menyadari bahwa segala sesuatu yang dikatakan Dylan benar. Tapi itu juga berarti wanita hamil di bawah jam adalah Sarah sendiri. Jonas pertama mengarahkan senjatanya ke Dylan, lalu ke Sarah, dengan mengatakan bahwa jika dia tidak bisa memilikinya, Dylan juga tidak bisa. Dylan melindungi Sarah tepat pada waktunya, tetapi dia tertembak pada pukul 2.21 PM. Kejadian dari 30 tahun lalu terulang, dan tepat pukul 2.22 PM, Jonas ditembak oleh polisi yang mengikuti Dylan ke sana. Dylan jatuh ke pelukan Sarah dan sejenak menutup matanya. Dia memiliki visi tentang Jake dan Evelyn yang penuh kasih sayang. Untungnya, dia tidak mati. Sarah kemudian melihat jam, menunjukkan pukul 2.23 PM, mereka berhasil bertahan hidup, dan nasib telah berubah. Akhirnya kita tahu bahwa dalam kehidupan sebelumnya, polisi Noah adalah orang yang membunuh Evelyn dan Jake, tetapi polisi telah memutarbalikkan cerita untuk menyelamatkan reputasi mereka. Bintang yang sekarat, Hamlin, yang disebutkan di awal film, akhirnya menghilang tetapi sebuah bintang baru segera terlahir kembali. Dalam adegan penutup, diperlihatkan bahwa Dylan dan Sarah hidup bahagia, dengan Dylan akhirnya mengatasi ketakutannya terhadap terbang dan sekarang menjadi pilot, dan Sarah tersenyum penuh kasih sayang pada bayi mereka di dalam buayan. Berlangganan untuk lebih banyak video seperti ini, nyalakan notifikasi, dan tinggalkan suka untuk membantu channel ini. Terima kasih telah menonton.